Satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, yang telah bebas dari tahun 2020 lalu menceritakan saat dirinya ditangkap. Saka Tatal, saudara, yang saat itu masih berusia 15 tahun ditangkap. Di kantor polisi, Saka menyebut diperlakukan tidak manusiawi hingga akhirnya terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Sekarang kan denger ada 3 orang yang DPO. Kenal nggak sih masyarakat? Dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki menyebut banyak kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalan terjadi sejak awal penanganan, penetapan tersangka, persidangan, hingga kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Menurut kuasa hukum, salah satu kejanggalan yang mencolok ada pada fakta hasil visum di Rumah Sakit Gunung Jati, hasil otopsi di Rumah Sakit Losarang Bayangkara Indramayu, dan hasil bunyi tuntutan jaksa dalam persidangan. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Sementara itu, Kompolnas mendorong Polda Jawa Barat untuk segera menangkap 3 orang yang telah ditetapkan sebagai buron sejak 8 tahun lalu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kompolnas juga meminta Polri segera merespons terkait penyampaian kuasa hukum terpidana soal adanya dugaan penanganan polisi yang tidak sesuai prosedur. Menurut Kompolnas, hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Vina bisa transparan. Mendorong Polda agar segera sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur dan SOP untuk bisa menemukan dan menangkap, agar ketidakpastian ada hal-hal yang selama ini terkesan seolah-olah ditutup-tutupi agar segera bisa dituntaskan. Apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah-olah ada yang unprosedural, tentu ini kita dorong Polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal-hal yang dianggap unprosedural. Polda Jabar telah merilis 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski belum diketahui identitas ketiganya asli atau bukan, Polda Jawa Barat juga menggambarkan ciri-ciri ketiga DPO. Tim Liputan, Kompas TV.